Ustaz, betul kan, Bang? Betul, betul. Oh, betul ya. Berarti nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Abang Tep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman nyimak, silakan lanjut. Bang Bang Doni. Zuma. Assalamualaikum. Saya Bang akan Zuma. bertanya kepada Bang Doni. Waalaikumsalam Ufti. Assalamualaikum Bang Suma, salam dari Maros Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Zuma wabarakatuh. gedein dong. Biar kecil ditombak nanti kalau besar. Iya. Enggak. Saya udah 2 habis ini, Bang. Ya itu dia makanya. Enggak ada Oke lanjut gede teman-teman. habis juga. Saya enggak Salam ada kenal ditanya lagi semuanya. nih. Iya. Enggak ada ditanya lagi saya nih. Ada Bahwasannya saya tunjukkan Abang dah itu. Kenapa dihilangkan Kekristenan kuat di dalam itu kitab adalah yang disebut Bible. sebagai Bible itu. kekristenan itu adalah Bible, bukan Injil. Iya Nah, betul. dan Bible itu adalah Tuhan. Saya percaya dengan Isa Al-Masih, Disebut dalam bukan saya Injil percaya dan kepada Taurat. Yesus. Itu yang terjadi itu di dalam kitab kalian itu. Ayo, diskusi satu lawan satu yuk. Jadi Tuhan kalian ada berapa kalau seperti itu? Terlalu lama Bang. Tuhan siapa? Jadi kalau bingung nanti nongol semua Itu Tuhan ada- ini dan tiga Tuhan dan siapa nih? Ada guru kita. kalau dari mana? Ada Iya, guru Tuhan, kita siapa di yang atas ditanya? dan biar semua kawan-kawan ya. bingung kalian. Lo Tuhan Kawan-kawan mana yang datang tertib, ini? ada guru kita di atas ya. Kok ada tiga? Tuhan siapa yang ditanya, saudaraku? Kucluk. Nah kan saya ke bawa Bang Zuma jadinya kucluk. Tuhan siapa yang Anda tanya? Sebentar, Bang Bethlehem tadi mengatakan Isa Iya, itu iya. sebagai apa, Bang? Iya, sebagai utusan. Saya percaya Isa Al-Masih. Yesus sebagai Saya tidak apa? percaya Yesus dari mana dia nggak tahu saya, dari Bethlehem kah, dari kota Daud kah? Saya nggak tahu. Berarti Yesus bukan Tuhan, Bukan anak manusia. anak Maria ya? Anak manusia tentu. Oke. Saya satu paham Bang dengan Bang Bethlehem Bang. Satu paham kita. Oke, berarti Bang Bethlehem ini Iya. Kristen apa rupanya Bang Bethlehem? Gimana? Bang, Kristen apa? sebentar. Saudara-saudaraku sebentar dulu, kita minta dulu gurunda kita mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin ingin bernarasi. Silakan Bang Zuma. Ya, silakan. Iya, mohon izin teman-teman sekalian. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang apa yang sedang kita perbincangkan ini. Di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 78, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqal yalwanal al-sinatahum. Jadi di situ diterangkan oleh Allah kemudian bahwasanya sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang akan memutarbalikkan lidahnya membaca kitab. Al-sinatahum bil kitab litahsabu minal kitab. Lalu kemudian padahal itu bukan kitab, kata Allah. Wa ma huwa minal kitab. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Padahal itu bukan dari kitab dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Inilah yang digunakan oleh saudara kita Kristen hari ini, yang mereka sebut kitab padahal itu bukanlah sebuah kitab yang berasal dari Allah, melainkan hal yang dituliskan atas tangan mereka sendiri. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menuliskan sendiri dengan tangan mereka dan mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Jadi Injil dan Bible itu adalah dua pengajaran yang berbeda. Keyakinanmu Zuma. Sebentar. Aduh, Adin ini nggak bisa tahu Iya, rupanya kau. Al-Quran ini tidak mungkin bohong. Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, boleh dong. Sabar saudara Dalam ya. keyakinanmu. Baik. Sekarang kita izinkan saya bernarasi dulu supaya poinnya Bang dapat. Karadin, sebentar. Iya. Nanti ada waktunya Anda bertanya. Silakan Bang Juma lanjut dulu. Sebentar Iya, ya.
Buang aja si Aladin ini. Buang aja dia. Nggak bagus dia kekristenan aja. Buang. Enggak apa-apa, biar di nanti sini, berhadapan dengan Bang Zuma, nggak apa-apa. Ya, jadi ketika dikatakan Al-Quran wa im minhum lafarika, itu Al-Quran mengatakan itu segolongan manusia memutarbalikkan lidahnya membaca kitab dan menyangka bahwa yang mereka baca itu adalah sebagian dari kitab. Padahal itu bukan kitab. Itu hanya hasil daripada kumpulan kesaksian-kesaksian yang kemudian disusun menjadi sebuah cerita. Untuk membuktikan ini, saudara mengatakan itu pandangan Islam. Enggak, kita lihat buktinya. Karena Islam itu datang, Al-Quran itu datang untuk mengurai kebenaran. Kita lihat di dalam Bible Markus 1 nomor 14, Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Itu satu. Yang kedua, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti sebelum ada PB, perjanjian baru kitabnya Kristen, Yesus sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Belum ada PB, Yesus sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Betul. Pertanyaannya, mana firman Tuhan tersebut yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel? Tidak ada kan? Maka berubah menjadi apa? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Berubah menjadi salinan-salinan, rekaman-rekaman tulisan yang berasal dari kesaksian-kesaksian orang-orang yang tidak dikenali, yang kemudian disebut Bible atau Biblika. Nah, itulah yang terjadi, saudara Aladin. Jadi kitab Anda itu bukan kitab, tetapi hanyalah kumpulan cerita-cerita yang disusun kemudian menjadi sebuah cerita. Demikian. Silakan. Si Aladin ini tidak mengerti, Bang Zuma, bahwasanya di Lukas 1:31 sudah dikatakan, di Lukas 1:1 itu sudah dikatakan, hai Theophilus yang mulia, bahwasanya cerita-cerita sejarah, peristiwa-peristiwa yang dicatat oleh dan dibukukan oleh Lukas. Ingat itu, Aladin. Lah terus ada masalah? Ada masalah dengan kalian? Enggak ada masalah, Bang. Cuman posisi Kristen di sini adalah sebuah agama yang diusung dari Barat, yang dipakai untuk mengkristenkan semua orang. Nah, kami nggak mau. Ada masalah. Masalahnya karena Kristen itu diajarkan supaya orang semua menjadi Kristen, meskipun yang sudah punya agama. Ya beragama Kristen kan? Iya. Artinya agama Kristen datang untuk diajarkan supaya orang lain juga beragama Kristen. Semua cara, semua metode digunakan oleh Kristen untuk mengkristenkan orang. Itu yang tidak bagus. Makanya bermasalah di situ. Ketika keimanan seseorang itu kuat, artinya mereka tidak akan pernah tergoyahkan. Begitu. Oh, enggak bisa. Berarti kan kalau itu yang menjadi dasar pijakan, itu seibarat iblis. Biarkan aja iblis kemudian menggoda, tergantung dari iman kalian. Berarti saudara mengakui bahwa Kristen itu adalah iblis. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Lagi-lagi Anda membenarkan Al-Quran bahwa kafir itu adalah saudaranya orang kafir itu saudara setan yang membantu setan agar manusia durhaka kepada Tuhan. Kau sekarang siapa? Kau itu sekarang siapa? Coba. Saya Zuma, saya Muslim. Nah terus ada masalah dengan kekristenan? Kristen itu mengajarkan kekristenan dengan cara menipu orang lain supaya bisa menjadi Kristen. Menipu seperti apa? Anda contoh, saya kasih contoh. Surat-surat yang hanya dikabarkan atau surat kabar yang dari Barat itu kalian ganti menjadi nama Alkitab. Tuhan kalian yang ada dewa-dewa itu kalian ganti menjadi Allah. Paulus yang adalah utusan makhluk roh kalian sebut rasul. Apa tujuannya? Supaya umat Islam bisa tertipu. Dan itu memang ada ajarannya. Filipi 1 nomor 18. Terkait dengan Yesus mau diberitakan dengan maksud menipu atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi memang agama Anda itu disetting untuk menyesatkan dan orang lain dengan cara nipu. Nah, saya tidak mau. Secara pribadi saya nggak inginkan kemudian generasi Indonesia kena tipu. Paham Bang ya? Kalau Anda tidak mau ya nggak usah masuk Kristen kan begitu. Ya justru karena itulah supaya orang tidak masuk Kristen, supaya orang tidak makan narkoba, maka harus ada penyuluhan tentang bahayanya narkoba. Inilah yang saya lakukan sekarang. Supaya orang tidak masuk Kristen, saya harus menerangkan kebenaran. Apa kaitannya dengan narkoba? Jangan ngadi-ngadi.
Ya sama, malah lebih bahaya kristenisasi daripada narkoba, Bang. Lebih bahaya. Kalau orang narkoba ini, kalau dia masih beriman, masih ada peluang masuk surga. Tapi kalau mati dalam keadaan Kristen, kekal di neraka. Itu kan keyakinanmu. Lah itu Yesus yang mengatakan, Bang. Matius 7 nomor 22 nomor 23, Kristen dilemparkan ke dalam api neraka. Matius 23 nomor 15, Kristen dalam neraka. Kristen mana? Bang, cobalah. Kalau bedakan antara status Anda mau belajar dengan sedang ingin bernarasi. Kalau Anda ingin bernarasi, silakan. Yang barusan kau sebut tadi Kristen mana? Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, dan bermujizat pakai nama Yesus. Itulah dia yang diusir ke neraka. Yang mengaku Yesus Tuhan siapa? Orang-orang Kristen kan, Bang, ke gereja menyembah anak orang kan? Saya tidak. Yesus Ya, itu kalau adalah Anda tidak, ya alhamdulillah. Kalau Anda tidak, alhamdulillah. Yang saya maksud yang Kristen asli. Kristen asli yang menyembah makhluk yang bernama Yesus, itu yang saya maksud. Itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Anda juga firman jadi manusia? Anda juga adalah firman? Anda juga adalah firman jadi manusia? Tidak. Ada dalilnya? Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Manusia tidak tercipta, tidak berasal dari roti saja, tetapi berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Oh iya, betul kalau begitu. Nah iya, berarti Anda pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dah selesai. Betul. Nah betul. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari firman, tapi Anda juga. Betul? Betul. Nah, ya sudahlah. Alhamdulillah. Terus masalahnya apa? Ya masalahnya itu, manusia juga semua harus tahu bahwa ternyata bukan cuma Yesus pada mulanya adalah firman. Semua kita ini adalah pada mulanya firman. Gitu, Bang? Betul. Berarti gugurlah agama yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Betul? Lah yang bilang Yesus Tuhan siapa? Ya, siapa aja yang ke gereja menyembah yang bernama Yesus, Bang. Hindu kagak, Islam kagak, Buddha kagak, yang ada Kristen. Gitu, Bang, ya. Itu Kristen Protestan, itu loh. Iya, Bang. Siapapun ku bilang, siapapun yang menyembah yang bernama Yesus itu dilemparkan, ya, berdasarkan ucapan Yesus dalam Matius 7. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Saya mengganggu nggak di sini? Enggak, Bang Juma, enggak. Lanjut Bang Juma, lanjut Bang Juma. Insya Allah. Bang Juma. Saladin. Bentar, Bang Juma. Tenggelam ini Saladin nih. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beragama Islam. Saudara Miska, saya tahu Tuan Hadi dan Saya kenal Bang Bethlehem tadi, dari suaranya udah kenal saya. Bang Zuma, akun saya Teos di Tombak. Sama Tahu saya nomornya si Jadi, Bang Lubis. Tadi di sini. Sebentar. Tadi di sini. Sebentar iniannya. Bentar dulu kau Aladin. Bethlehem, sebentar. Belum selesai nih. Di Belmo itu bukan berasal dari firman Tuhan. Saya bisa mengatakan itu. Sahih. Ya, di Bilangan 31:19 mengatakan si Paulus 2 Korintus 11, 2 Korintus 11 Kau diam dulu. Congornya ini. 2 Korintus 11:17 mengatakan, apa yang kau katakan bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan berkeyakinan orang yang bodoh. Itu Paulus. Korintus adalah surat-surat Paulus. Ya, paham ya? Iya. Terus urusan Gimana Bang Aladin? Terus urusanmu apa? Itu, bantah di Bibalmu itu. Ya urusanmu apa? Bang, Ada urusan. gini Saudara Aladin, kemarin saya bikin kegiatan Islam, acara kegiatan kemudian apologet Ya, Islam bagus. se-Indonesia. Bagus. Gitu Bang. Tiba-tibanya, saudara dengar dulu, tiba-tibanya ada Kristen datang membagi-bagikan kaos. Tujuannya supaya saya menjadi Kristen. Di dalam kaos itu tertulis, marilah kepada Yesus semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini misi untuk mengkristenkan saya dan kawan-kawan saya. Datanglah si Lina Tidak Jaya itu ingin mengkristenkan saya Bang.
yang kalau saya saja yang adalah ketua pembina apologet Islam Indonesia dijadikan sebagai sasaran empuk kristenisasi, bagaimana dengan saudara-saudara saya yang awam? Sekarang kau terima tidak itu? Saya tidak terima. Masalahnya ketika saya tidak terima dan saya bereaksi atas aksi yang sudah diniatkan untuk mengkristenkan saya justru yang dilaporkan di polisi. Coba Anda bayangkan itu. Ada orang datang ke tempat saya mau mengkristenkan saya dan saya tolak itu, saya yang dilaporkan polisi. Gimana ini? Ya, artinya ketika ada seseorang datang dengan baik-baik, kemudian ya kalau Anda terima-terima, kalau Anda tolak ya tolak juga dengan baik-baik. Kan saya menolaknya baik-baik. Bahkan saya tidak jumpa sama dia karena saya tahu dia datang untuk mengkristenkan saya. Malah dia mengatakan saya akan sidak api, kan gitu. Gimana sih? Dia punya piti-pitinya setelah dia jalan menuju ke tempat saya, dia pamer. Saya lagi OTW ke markasnya Zuma untuk sidak. Saya sidak ke tempat sana dan dia menyiapkan baju kaos untuk saya. Artinya dia sudah rencanakan. Artinya dia sudah merencanakan untuk mengkristenkan saya dengan tim saya. Itu ya, artinya apa? Menyatakan bahwa dia ingin sidak. Terus kenapa kau menyatakan dia ingin mengkristenisasikan? Karena dia sidak, dia datang membawa baju kos. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Di mana itu? Di Matius 11 nomor 28 itu. Artinya dia datang itu berencana mau mengkristenkan saya. Loh, salah nggak kalau saya kemudian membakar baju kaosnya yang diberikan itu sebagai alat kristenisasi? Bibirnya kan sudah keluar, saya ingin sidak, dia bilang, bukan ingin mengkristenisasi. Oh, sidak itu apa maksudnya? Apa itu maksudnya? Saya umat Islam, dengar. Saya umat Islam. Sekarang kalau saya balik, Anda bikin kegiatan di gereja, terus kemudian saya datang, saya mau sidak Anda yang sedang melakukan kegiatan di gereja. Lalu saya membagikan baju kaos-kaos yang tertuliskan ayat suci Al-Quran. Lalu kemudian Anda bakar. Masakan saya yang lapor ke polisi? Nah, sekarang apa kau buat kegiatanmu di tempat ibadahmu apa? Saya melakukan di tempat saya sendiri, bukan tempat umum, di tempat saya sendiri. Iya, tempat ibadahmu bukan? Bukan, tapi di tempat saya sendiri. Kenapa Anda larang? Kalau saya mau bikin acara di tempat saya sendiri, bukan tempat Anda, kenapa Anda larang? Betul. Bukan itu yang jadi masalah, saudara. Masalahnya adalah saya sedang bikin acara Islam, kemudian ada Kristen datang mau menjadikan saya Kristen dan saya tolak itu. Kenapa saya dilaporkan di polisi? Ini saya tidak ingin terjadi kepada umat Islam yang lain. Tidak mau. Yang kalau saya ini saja sebagai ketua pembina apologet Islam Indonesia saja menjadi sasaran empuk daripada kristenisasi, bagaimana dengan umat Islam yang ada di pelosok-pelosok tanah air, yang jauh dari internet, yang jauh dari YouTube, yang hidupnya di desa-desa terpencil yang didatangi oleh Kristen untuk dibagi-bagikan Indomie. Maka inilah yang jadi masalah. Jadi jangan diam, jangan mengatakan kenapa kalian sibuk dengan agama kami. Oh, justru kalian sibuk siang dan malam dari sejak Indonesia belum merdeka. Kalian sudah sibuk untuk mengkristenkan Nusantara. Ada masalah denganmu? Ya itulah masalahnya, saudara. Itulah masalahnya. Kok bertanya lagi apa masalahnya denganmu? Ya bermasalah lah. Mau ndak kamu saya datang ke rumahmu, saudara. Mau tidak kamu, saya datang ke rumahmu, memaksa kamu menjadi Islam, mau nggak? Terus, kapan giliranku ini? Aduh. Mau nggak saudara, saya datang ke rumah saudara, memaksa anak istri Anda menjadi Islam, mau nggak? Aduh, cong. Kalau Anda tolak menjadi Islam, saya laporkan Anda ke polisi, mau nggak? Itulah yang saya alami, Bang. Saya dilaporkan kepada pihak kepolisian gara-gara saya menolak menjadi Kristen. Sepertinya tidak seperti itu. Oh, itu fakta. Itu fakta real. Ada bukti-bukti saya kantongi. Lina Tidak Jaya datang bersama dengan seorang laki-laki dengan timnya menggunakan topi Densus 88. Ayo. Lalu dia katakan, aku akan sidak. Inilah Lina Tidak Jaya. Tidak pernah takut. Beritakan Yesus Kristus kemanapun, bagaimanapun keadaannya. Apapun itu harus berani, kata dia. Dia datang,
Habis itu dia rencanakan menitip baju kaos, memberikan baju kaos yang tertuliskan Matius 11 nomor 28, ajakan untuk menjadi Kristen. Saya nggak mau, saya bakar baju kaos itu. Saya dilaporin polisi. Ya, artinya ketika kau menolak dengan baik-baik, orang datang baik-baik, kau menolak atau menerima, tinggal itu saja. Saya tidak menerima, tapi dia simpan baju kaos itu. Dia simpan dan dia sudah rencanakan ini untuk Suma, ini untuk Nandar, ini untuk Ripa. Dia sudah perencanakan. Jadi apa yang dia lakukan itu mana kau tahu dia merencanakan? Kau saja dia nggak ngomong. sama dia, mana dia sih? ngomong berulang kali dan pitinya ada sama saya. Sayangnya sayangnya ini bukan pengadilan. Kalau di pengadilan ini Anda akan kupermalukan semuanya. Akan kupermalukan di depan polisi bahwa ternyata Kristen itu dijual dengan harga baju kaos 10.000 tiga. Aduh, Kak, saya punya bukti. Saya punya bukti, mau kayak mana? Saya dilaporkan dan saya siap bukti. Saya ada bukti. Semua akan kupermalukan kalian. Saya akan undang sebanyak-banyaknya wartawan untuk klarifikasi terkait apa yang telah dilaporkan kepada saya. Urusan denganku apa? Hah? Urusan dengan aku apa? Ya kamu kan tanya dan kamu kan Kristen, Cak Ayu. Kan lucu. Cak Ayu. Lah iyalah, marah kamu dipanggil Cak Ayu karena kau laki-laki. Bagaimana pula Yesus manusia kau panggil Tuhan? Makanya dia marah. Enyahlah daripada aku, kalian adalah beleng-beleng. Saya manusia kok kau panggil Tuhan. Tuyul kalian. Siapa? Itulah kalian tuyul berjamaah. Aku manusia kau panggil Tuhan. Ya, yang bilang please. Yesus Tuhan siapa? Hah? Ya kalian lah orang Kristen, siapa lagi? Masih pula tanya siapa yang manggil Yesus Tuhan? Ya kalian lah, siapa lagi? Loh, kok kalian? Dari tadi aku nggak pernah bilang Yesus Tuhan. Kau punya telinga tidak? Saudara. Loh, kok saudara? Paulus itu di dalam kitab 2 Korintus. Kamu yang menyebut Yesus itu Tuhan. Saudara. Saya tidak pernah menyatakan Yesus Tuhan dari tadi. Saudara, di kitabmu Anda tolak kitabmu, berarti Anda tidak mengkitabkan Bible. Sesuai Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 17:1-4, Yohanes apa lagi? Ya udah, kalau begitu ayo sama-sama dengan saya kita bantai orang-orang yang menganggap Yesus Tuhan, mau nggak? Sama-sama gimana? Sama-sama kita menyadarkan saudara-saudara kita yang butuh Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Apa maksudnya itu? Jelas itu. Apa itu maksudnya? Loh, kok apa maksudnya? Iya, apa maksudnya firman menjadi manusia? Seperti itu kok. Iya, jadi apa? Yesus ini apa? Apa yang tertulis itulah yang saya yakini. Paham? Berarti Yesus ini apa? Yesus bukan manusia. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah menjadi manusia. Iya, oke, sepakat kita. Yesus bukan Tuhan, dia adalah manusia. Firman yang menjadi manusia. Dia adalah manusia, betul? Firman yang menjadi manusia. Dia adalah manusia, betul? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah manusia, betul? Aduh, kau ini. Loh. Betul. Kenapa harus ada embel-embel firman? Untuk apa? Untuk nipu? Iya, kan Anda sudah tahu tadi Matius 4 nomor 4, saudara Cak Ayu, itu kan jelas diterangkan di sana bahwa seluruh manusia itu pada mulanya berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sudahlah, janganlah bawa-bawa firman. Bilang aja Yesus manusia. Titik. Sepakat nggak kita? Saya panggil Cak Ayu juga lah dia ini. Oh iya, nggak apa-apa, Bang. Cak Ujang aja lah, kasihan Cak Ujang. Iya, nggak apa-apa lah. Cak Ayu kan Kristen itu sembarangan. Sapi dilihatnya dipanggil ayam boleh. Yesus anak manusia dipanggil Tuhan bolehnya. Dia ngajarin kita. Kan gitu. Iya, betul. Iya kan? Setuju Bang Zuma. Iya dong. Makanya kalau saya ada teman laki-laki dari Medan, biasanya aku panggil, "Halo Ito." Marah dia, "Lu, kok panggil aku Ito? Aku kan laki-laki." "Oh, nggak boleh rupanya." Salah itu. Jadi kalau anak Maria kau panggil Tuhan itu betul. Terdiam dia langsung. Jadi gitu, saudara ya. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia, saya sepakat dengan Anda. Semua mau mula. Loh, saya kan ngikutin Anda. Anda mengatakan Yesus manusia, oke, saya ikut. Dia ngambek Bang Juma, dia ngambek. Iya, hanya ada satu, angkat bendera putih atau angkat saya jadi gurumu. Mana kau pilih, Bang? Cak Ayu, pilih mana, Bang? Bener. Bendera putih atau Bang Zuma tuh, Cak Ayu.
Ayo. Sekarang Berarti uang. keyakinanmu peluklah keyakinanmu. Keyakinan orang lah peluk dengan keyakinan orang. Ya Jangan orang inilah yakini kemudian apa yang dia saudara, yakini. Al-Quran saya yang mengantarkan saya innalladzina amanu Iya. yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna qaida syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya orang-orang beriman berperang di jalan Allah, orang-orang kafir berperang di jalan setan. Perangilah setan itu, kata Allah. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah setan itu. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ini saya sedang memerangi setan. Perintah Setan dalam mana? Al-Quran saya. Siapa setan? Hah? Loh, kalau bukan setan, lalu kenapa Anda kemudian membantah apa yang diucapkan oleh Yesus? Peganglah keyakinanmu yang kau anggap Itu kan benar. larinya ke situ, Cak Ayu inilah. Ya peganglah keyakinanmu yang kau anggap benar. Kalau Anda bukan anak-anak setan, kenapa Anda memerangi ajaran Yesus? Loh kok anak-anak setan gimana sih lu? Loh, Yohanes 8 yang mau Yesus dibunuh di tiang salib itu adalah anak-anak setan. Yang mau Yesus mati digantung di atas salib itu adalah anak-anak setan. Kata siapa? Kata Yesus, Cak Ayu. Ngeri loh itu. Ngeri. Memang tersiksa kalian ini. Kenapa? Bang Suma dan kawan-kawan paham Bible, belajar Bible siang malam. Kalian mana ada belajar Bible? Meliriknya aja kagak. Pendeta saya diskusi sama dia. Ngoceh terus, apa kata mana ada kayak begitu Bang Suma? Habis itu apa kata dia? Itu tertulis di mana sih? Ngoceh dulu, membantah dulu, dalil nggak ditahu. Ujung-ujungnya apa? Aku kirim mereka ke perpustakaan. Karena mereka nggak mau belajar. Mereka menjadi Kristen bukan karena proses belajar, tapi karena sekedar percaya tok. Yang penting Yesus Tuhan bangkit hari ketiga, udah selamat. Entelheng ente. Urusan belakangan nantilah itu. Yang penting kita bebas makan babi, makan ular, makan monyet, makan biawak, makan kuda nil, ular naga dan seterusnya. Kita masuk surga, udah selesai. Kan itunya. Tapi apakah berkesesuaian dengan isi ajaran Yesus? Kan tidak. Urusanmu apa? Urusanmu apa terus? Loh, itu lagi urusannya. Saya ini korban, Cak Ayu. Saya Muslim, saya mengadakan kegiatan. Jelas-jelas saya Muslim, menegakkan ajaran Yesus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Didatangin, disuruh menjadi Kristen. Kan begitu. Cak Ayu kemana? Ayo kabur tuh, ayo. Allahu Akbar, Masya Allah. Dulu. Iya, Cak Ya, Ayu. buat kawan-kawan yang Kristen mungkin mau belajar, mumpung di sini ada guru kita Bang Zuma, dipersilakan naik. Tapi diskusinya yang teratur ya. Oke, saya Ya, lanjutkan dulu makasih. saudara Silakan, moderator. kawan-kawan. Silakan. Bang Zuma ya. Saya izin